Bukan cuma soal punya bisa bikin kuat, tidak punya juga bisa bikin kuat. Ya kan? Tidak punya juga bisa bikin kuat. Bapak saya belum ada rumah nih. Sambil hari masih kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini. Kontraktor. Apalagi yang kita tidak punya. Oh iya, Indonesia sudah 30 nih Pak. Belum ada. Masih sedih. Masih jomblo. Kalau udah ibu bapak main obat, Tuhan Yesus semua datang. Main rekur sendiri nih Pak. Ini juga bikin khawatir. Apalagi? Dulu ya. Belum punya kerja Pak. Betul. Yes. Belum punya kerja bikin khawatir. Iya. Yes. Coba kalau orang tua punya anak sudah besar, ini anak hanya tidur bangun tidak kerja, khawatir tidak orang tua? Khawatir. Tidak mungkin orang tua bilang begini, tidur terus, puji Tuhan sehat. Coba gimana, coba selain dapat tidur. Kita ambil dulu anak, dulu nikah pada sana. Itu kalau tidak kerja kapan dulu kawin. Semua bikin kita khawatir. Ternyata kita khawatir semua. Yang kita punya bikin khawatir, tidak punya bikin khawatir. Nah hari ini yuk, saya bilang tadi khawatir merusak. Apa yang dirusak? Salah satu yang paling merusak itu kesehatan. Orang khawatir itu yang pertama kesehatan rusak. Coba cek ini tanda-tanda kalau ada, pasti yang khawatir. Orang kalau khawatir stres yang pertama kena itu lambung biasa. Saya konsultasi dengan orang yang kau datang, Bapak, saya lambung kuman, saya tanya ada pikiran apa ada. 99% yang datang bilang lambung kuman itu kuat. Kira-kira begitu Pak Dokter. Kenapa? Kalau stres pikiran yang pertama kena lambung. Saya pernah alami itu sudah. Satu ketika 2009, karena tugas pekerjaan saya harus ke Spanyol, ngambil peralatan, dan kemudian itu harus diinstal di Beirut, di mana. Begitu peralatan itu datang, pimpinan bilang begini, karena kamu yang pergi pelajari alat, kau yang ngambil, nah kamu yang urus sudah alat itu di Beirut. Artinya apa? Lu pindah. Saudaranya, itu saya 1 bulan lebih itu tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur karena apa? Bagaimana caranya cerita sama istri? Bagaimana kasih tahu anak-anak? 1 bulan saya tidak bisa ngomong apa-apa, dan 1 bulan saya tidak bisa tidur. Saya hanya bisa kasih tahu almarhum Bapak Ibu. Dan saudara tahu itu saya lambung parah. Lambung parah. Saudara bisa bayangkan untuk naik khotbah saya tidak persis. Untuk naik khotbah di atas mimbar itu saya keluar muntah di bawah pohon mangga dulu baru saya. Perjalanan dengan anak-anak itu naik motor, waktu itu masih naik motor GR Maxi. Oh iya. Itu dari rumah itu 2 kali berhenti muntah dulu baru sampai gereja. Mau naik mimbar turun muntah dulu baru naik kembali. Kenapa? Khawatirnya apa? Khawatir sederhana sekali. Saya pindah anak-anak di sini. Bagaimana nanti kita makan ke apa? 2 dapur begini begitu. Ternyata yang kita khawatirkan hal itu. Tapi waktu saya pergi ke sana, saya melihat bagaimana Tuhan pelihara kami begitu luar biasa. Dari Betul tiap bulan saya bisa pulang kembali ke sini. Lihat mereka saya pergi lagi. Dan bagaimana saya lihat rencana Tuhan terjadi dalam hidup saya. Kemudian kita resmikan gereja DBI di kota Betul sana. Dan saya melihat ternyata apapun yang kita khawatirkan begini nanti begitu. Ternyata tidak terjadi semua.
Jadi khawatir itu bikin orang depresi, stres, lambung kumat, tekanan darah naik sembarang. Ya itu tekanan darah naik sembarang, hati-hati. Sistem imun mulai menurun, apalagi kepala sakit. Jadi kalian sebentar-sebentar kepala sakit tiap kali kita ketemu salung apa kabar, dia pun tensoplasu banyak di sini. Cek dulu, jangan stres. Jangan khawatir. Haleluya. Nah, kita buka sebentar. Yuk, saya cepat saja. Amsal 12 ayat 25. Amsal 12 ayat 25 tolong tampilkan bagian. Kekhawatiran dalam hati apa saudara? Bukan orang. Artinya khawatir itu bikin capek. Khawatir itu melelahkan. Padahal kalau kita tidak terlalu khawatir juga kita bisa lebih kuat. Coba lihat Markus 4 ayat 19. Markus 4 ayat 19. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal lain masuk dan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ternyata khawatir punya kemampuan untuk tekan firman Tuhan, untuk tidak berbuah dalam hidup kita. Perhatikan baik-baik. Saya sudah lihat, bukan cuma lihat, saya juga alami. Orang kalau dia sudah khawatir dan dia fokus betul-betul sama khawatirnya, lalu kemudian itu yang terus dia pikir, itu yang terus dia pikir, itu yang terus dia pikir. Saya mau kasih tahu, itu mau dikasih khotbah, dikasih firman oleh pendeta mau seperti apapun, itu tidak akan merubah keadaan dalam hati. Orang kalau sudah stres, sudah khawatir, disebutkan ayat, disebutkan firman Tuhan, dihotbahkan, tidak merubah suasana hatinya, tidak bikin lega, tidak bikin damai. Kalau ini hati dan pikiran tidak di-manage lebih dulu, tidak diatur lebih dulu. Nah, hari ini saya ingin begini, kita bikin solusinya apa? Saya langsung sedikit terakhir. Kali lalu Bapak Ali khotbah saya ngajakin kelar, saya juga ingin seperti begitu Bapak Ali. Khotbah pendek-pendek tapi selesai semua diberkati. Kita dapat inti. Yes, amin. Solusinya apa? Alkitab kasih satu solusi buat kita. Matius pasal 6 ayat 27 yang tadi kita baca, tolong tampil. Yes. Matius 6 ayat 27. Matius 6. Nah, perhatikan baik-baik. Ini yang Tuhan Yesus bilang. Ini sebenarnya tantangan, saudara. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah saja sehasta saja pada jalan hidup? Yang bilang begitu. Tuhan Yesus yang bilang. Siapa yang karena dia khawatir bisa tambahkan sehasta? Sehasta itu berapa sih? Sehasta itu cuma 45 senti sepotong. Ternyata tuh khawatir itu tidak bisa bikin kamu maju sedikit saja tuh. Yang pertama, sadari bahwa khawatir bukan jalan keluar. Yang pertama, sadari bahwa khawatir tidak bikin apa-apa. Khawatir itu ternyata percuma. Jadi Bapak Gembala, kita ini tidak boleh khawatir. Kita ini tidak perlu khawatir kok. Begini saya mau bilang saudara, khawatir itu okay. Khawatir itu tanda kita masih hidup. Iya, manusia. Iya toh? Kalau robot ya kita tidak khawatir. Khawatir itu karena kita masih hidup. Khawatir itu natural. Khawatir itu makanya Tuhan tahu dia ngajar tentang soal khawatir. Khawatir, iya. Tapi khawatir yang terus menerus dan fokus kekhawatiran itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Saya tidak bisa bilang sama saudara tidak boleh khawatir. Benar. Gembala mau ini khawatir juga. Ya kan? Begitu dari BPD bilang begini, Pak Robi, mau tidak mau harus dilakukan rapat kerja wilayah.
Dan itu tempat paling bagus untuk forest bagian timur itu adalah Momere. Oke. Itu di Momere. Saya bilang, Bapak, ketua Perwil ada di Larantuka sekarang. Almarhum Bapak Minus tidak ada. Jadi sekarang ketua Perwil di sana. Tidak, tempat yang paling bagus Momere. Itu isi ruang tuan rumah. Khawatir tidak? Sebagai manusia khawatir. Kalau ada Bapak Minus, aman. Aduh,